Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Qur'ani. Nah, bisa di rumah yang baru bergabung, mengucapkan selamat bergabung. Dan pembahasan kita pada hari ini yakni Quran Surah Al-Mursalat nomor surah ke-77 dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-12. Nah, jadi di sini tadi kita bicara tentang di ayat ke-12 ya, sampai kapan orang-orang kafir itu ditangguhkan, dan langsung Allah jawab ya, kalau dalam kitab tafsir itu adalah tafsir ayat dengan ayat ya. Liyaumin fasl, sampai pada hari keputusan. Mungkin timbul pertanyaan kita, kenapa Allah menangguhkan azab terhadap orang-orang kafir? Jadi kalau kita lihat di dalam Quran surah Al-Anfal ya, ayat ke-32, setidaknya ada dua alasan kenapa Allah menangguhkan azab bagi orang-orang kafir. Yang pertama adalah karena masih ada Rasulullah, itu di zamannya Rasulullah SAW. Yang kedua, karena masih ada orang-orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan menurunkan azab kecuali masih ada yang memohon ampun, masih ada lisannya bertasbih mengingat Allah. Dan salah satunya adalah di antaranya kalau Allah tidak menangguhkan azab orang-orang kafir, maka orang-orang yang beriman pun akan mendapatkan imbasnya. Itu salah satu mungkin pertanyaan kita, kenapa Allah tidak langsung saja menghukum, mengazab orang-orang kafir itu. Dan di ayat Quran Surah Al-Mursalat ayat ke-12 itu ada pertanyaan, sampai kapan? Maka langsung Allah jawab liyaumil fasl, sampai pada hari keputusan. Tapi misalnya di rumah, orang-orang beriman tidak perlu risau berkaitan dengan hal ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan kepada kita, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan itu ya, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zarrah itu kalau dulu orang mengartikan sekecil biji zarrah, karena perumpamaan saat itu belum ada orang yang menemukan atom. Jadi biji sawi. Nah, bahkan ya sekecil atom pun Allah akan membalas setiap kebaikan. Dan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan sekecil apapun itu perbuatan yang jahat, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, dia akan mendapatkan balasan sesuatu yang tentu adalah kenikmatan hakiki. Dan orang yang jauh daripada Allah akan mendapatkan balasan azab nanti setelah selesai hari keputusan. Allah akan mengazab. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita terhindar daripada orang-orang yang nantinya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan cara senantiasa berinteraksi dengan kalam-kalam Allah. Karena kata Rasulullah, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran itu yang akan menjadi penolong, syafi'an, syafaat. Ashabi, sahabat-sahabat siapa? Sahabat-sahabat Al-Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bisa di rumah, sekarang kita fokus, kita buka lagi Al-Qurannya. Kita akan baca ya dari ayat 1. Dari ayat 1, kita dua ayat ya. Ayat 1 3 ayat ya, 3 ayat. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-3. Kita baca ya. Silakan dari Nara dibaca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nasyirati nashra. Oke, silakan Alesya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa, fal 'asifati 'asfa, wan nasyirati nashra. Oke, Elis.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasyirati nashra. Oke. Nah, baik Ustaz di rumah. Sekarang kita lihat ayatnya ya. Mungkin di ayat 1 sampai dengan ayat 3 kita akan fokus kepada makhrajul hurufnya. Tadi setelah teman-teman kita di studio membaca, kita koreksi ya. Perhatikan di ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa. Nah, di sini huruf ra ya. Huruf ra itu ketika dia sukun atau mati, dia sifatul hurufnya itu ada dua wajah ya. Pertama dia tafkhim, yang kedua dia tarkik ya, tebal dan tipis. Nah, untuk huruf ra ketika dia sukun, kuncinya adalah huruf yang sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berharokat fathah dan dhammah, maka dia dibaca tebal ya. Kalau huruf sebelumnya berharokat kasrah, maka dia tipis ya, tipis. Nah, di sini huruf sebelumnya huruf mu, mim berharokat dhammah mu, huruf ain berharokat dhammah au, maka ra-nya tafkhim atau dibaca tebal. Nah, sekarang kita praktikkan. Wal mur. Jadi huruf ra itu ya, bisa di rumah tausihnya itu ya. Huruf ra ketika dia sukun maka mulutnya harus dimuncungkan agar sempurna tebalnya. Rori untuk kasrahnya itu tarkiknya itu ditarik lidahnya agar sempurna. Rori ru bau. Jadi bau mulutnya dimuncungkan. Nah, rori ru bau. Rurani raruna minal murni mari rarani ra. Itu tausih daripada huruf ra. Saya ulang sekali lagi. Rari rubar rurani raruna minal murni mari rarani ra. Nah, jadi ketika dia ra sukun ya atau mati sebelumnya berharokat dhammah, maka dibaca tebal. Wal mur. Jadi dimuncungkan mulutnya ya, agar sempurna tafkhimnya. Wal mursalati urfa. Wal mursalati urfa gitu. Urfa. Tuh, ya. Itu untuk makhrajul huruf ra. Nah, yang kedua, di ayat kedua ini konsentrasi saya kita di huruf shad ya. Shad. Yang pertama yang biasa salah ya, atau salah tanpa disengaja ya, tanpa disadari itu ketika shad itu berharokat kasrah. Nah, saya contohkan begini, banyak yang baca fal asifati. Nah, hati-hati, shad itu dia tebal, tafkhim ya. Mau dia harokat fathah, kasroh, dhamma itu tetap tebal. Jangan sampai ketika dia berharokat kasroh itu dia seperti huruf sin. Nah, itu yang salah ya. Maka di sini fal asi si ya. Sa si su bas. Nah, jadi kita ulang tausih daripada shad ya. Sa si su bas su san sani sasna minal musni masi san sani sa, itu huruf sa ya. Sa si su bas ya, itu ya. Maka di sini ketika dia fal asi si ya, fal asifati asfa ya, bukan as. Fal asifati asfa, itu huruf shad. Jadi harus sempurna ya.
Selanjutnya kita lihat pada ayat ketiga. Wanna nun ada tasydidnya, maka wajiban gunnah. Wannashirati nashra. Sya, shi, ya, shi dan shinnya sukun. Nah, jadi wannashirati nashra. Wannashirati nashra. Nah, itu huruf shin, ya. Nah, jadi ro, sod dan shin. Nah, sekarang coba kita praktekkan dulu. Jadi teman-teman di studio cukup bacanya syashishubash. Nah, coba dari Elis. Syashishubash. Syashishubash. Oke, sekarang sod ya. Sosisubas. Sosisobas. Sosisubas. Sosisubos. Iya. Sekarang huruf ro. Rorirubar. Rorirubad. Nah, ada sedikit huruf ro dan sod. Kita ulang-ulang. Oke, sekarang Alesya, coba Alesya. Dari huruf shin ya. Ya. Syashishubash. Syashishubash. Oke, sekarang huruf sod. Sosisubas. Sosisubas. Oke, sekarang huruf ro. Rorirubar. Rorirubar. Oke, coba Nara. Sudah bisa tausayanya? Silakan dari huruf shin. Syashishubash. Iya. Rorirubar. Huruf sod. Sosisubas. Nah, oke. Nah, jadi bisa di rumah huruf ro-nya agak ini ya. Jadi huruf ro itu memang dia beda ya. Ketika fathah, kasroh ya dan doma. Rori rubar. Rori rubar. Bar gitu ya. Nah, huruf sod ketika dia ini sama semua ya, tapi biasanya pemula itu ketika dia harokat kasroh yang sering salah ya. Sosisubas. Bals tebal. Si ya itu ya. Nah, huruf sya. Syashishubash. Bash. Nah, ini yang biasanya huruf-huruf yang agak biasanya sering terjadi kesalahan, apalagi bagi pemula. Lancar kaji karena diulang. Kita harus ulang-ulang terus agar meminimalisir kesalahan dalam pelafasan makhorijal huruf. Nah, tentunya bisa di rumah kita akan lanjutkan pada ayat keempat dan seterusnya. Tetapi kita ikuti jeda pariwara berikut ini tetap di Ayo Mengaji Generasi Cerdas, Generasi Quran.